Safety Driving Center atau SDC. SDC merupakan suatu program atau upaya untuk menjabarkan pada ranah safer road users atau safer people atau pengguna jalan yang berkeselamatan. Program SDC ini akan dikaitkan dengan bagaimana membangun budaya tertib berlalu lintas, meningkatkan kompetensi berkendara, dan juga untuk melakukan suatu sistem kontrol atau pengawasan kaitannya dengan perilaku berkendara. Maka SDC ini akan berkaitan dengan sekolah mengemudi. Yang kedua berkaitan juga dengan sistem uji SIM, serta sistem penerbitan SIM. Konteks ini akan ada data atas orang per orang yang berbasis pada kompetensinya. Kalau kita melihat bahwa pemberian surat izin mengemudi atau SIM menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kompetensi atau boleh dikatakan sudah lulus uji administrasi, uji kesehatan, uji psikologi, uji administrasi tadi sudah katakan lulus atas uji teori, simulasi maupun praktek. Maka SIM merupakan privilege atau hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji, di mana yang bersangkutan dianggap telah memiliki kompetensi berkendara atau mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, memiliki kepekaan kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Pada konteks ini tentu ketika berkendara ada potensi orang juga melakukan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Nah, di sini kita juga akan kaitkan bagaimana untuk sistem kontrol atau monitoring dan evaluasi kaitannya dengan program Traffic Attitude Record atau catatan atas perilaku berlalu lintas yang tentu berkaitan dengan program penegakan hukum dan program Demerit Point System. Jadi nanti kita memberikan poin untuk pelanggaran ringan atau pelanggaran administrasi dikenakan poin 1, pelanggaran sedang atau yang berdampak kemacetan ini dikenakan poin 3, dan pelanggaran berat atau pelanggaran yang berdampak kecelakaan dikenakan poin 5. Tentu saja pada konteks Demerit Point System ini akan dikaitkan juga dengan program-program pada sistem perpanjangan SIM misalnya. Yang pertama tanpa uji atau tanpa uji ini diberikan kepada seseorang pemegang SIM yang merupakan suatu apresiasi selama memegang SIM dia tidak pernah melakukan pelanggaran atau pelanggarannya di bawah dari 12 poin. Yang kedua, uji ulang karena yang bersangkutan atau pemegang SIM itu pernah melakukan pelanggaran yang poin pelanggarannya lebih dari 12 poin dan juga pernah terlibat kecelakaan. Sistem uji ulang ini yang diuji maka atas perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang menyimpang tadi. Yang ketiga, cabut sementara, ini juga dengan putusan pengadilan karena dia telah mengendarai kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain, misalnya menggunakan narkoba, mabuk, atau juga ugal-ugalan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah cabut seumur hidup karena dia melakukan tabrak lari, ini juga dengan putusan pengadilan. Konteks ini semua pada Safety Driving Center atau SDC nanti akan saling kait-mengkait. Jadi program SDC ini nanti akan dikembangkan juga sistem edukasi, sistem pelatihan, dan coach yang bisa dikatakan sebagai wadah untuk belajar, untuk memberikan transformasi tentang road safety atau kaitan dengan literasi road safety, dan juga program-program membangun master trainer dan training. Karena SDC ini untuk membantu pemerintah bagaimana untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib, dan juga adanya pelayanan prima di bidang
road safety atau lalu lintas angkutan jalan. Sejalan dengan hal ini tentu kita juga akan memberikan suatu model atau wadah. Karena ini secara fokus kita bisa membuat klaster bahwa SDC atau Safety Driving Center ini untuk melatih atau menyiapkan kompetensi bagi petugas-petugas yang akan ditugaskan sebagai pengawal VVIP maupun VIP, ajudan-ajudan VIP, VVIP atau driver VVIP dan VIP. Kemudian juga bagi petugas-petugas penguji SIM. Dan untuk para petugas yang berkaitan patroli, pengawalan, penjagaan, pengaturan ini juga perlu memiliki suatu kompetensi. Kemudian juga untuk para pengemudi profesi, karena kita semua paham bahwa pengemudi profesi ini tidak hanya skill tapi juga knowledge, perlu ada etikanya. Sehingga ini juga perlu kita siapkan bagaimana dia memiliki suatu kompetensi yang boleh dikatakan holistik atas berkendara atau berlalu lintas di jalan raya. Dan ini juga untuk para instruktur sekolah mengemudi. Dan bagi para calon pengemudi ini bisa dilatih di sini. Yang sebelum ujian SIM, mereka boleh dilakukan training atau sistem transformasi pengetahuan di SDC. Dan ini juga akan berkaitan dengan bagaimana untuk para petugas yang akan ditugaskan pada saat kontingensi, misalnya petugas SAR. Karena pada kondisi-kondisi alam yang sulit atau yang ekstrim sekalipun, ini bisa dilatihkan pada SDC ini. Selain ini, SDC juga bisa digunakan untuk pembinaan komunitas otomotif misalnya, atau para penggemar atau hobi atas kegiatan-kegiatan otomotif, misalnya untuk drive, untuk freestyle, dan lain sebagainya. Ini juga bisa dikembangkan untuk test drive dan juga untuk mendukung Traffic Accident Research Center, bahkan pada laboratorium road safety. Jadi SDC ini akan terus ditumbuh kembangkan. Maka kita selain membuat secara konseptual juga melakukan suatu pelatihan-pelatihan yang tentu akan berkaitan dengan standar-standar kurikulumnya, tingkatan-tingkatan safety, tingkatan defensive driving, speed drive, dan sebagainya. Nah, pada konteks ini kita semua untuk bisa selalu meningkatkan kualitas ini dari penyiapan master trainer yang nantinya mereka akan menjadi trainer atau menyiapkan trainer-trainer pada tingkat Polres ataupun Polda, dan mereka juga akan melakukan training sebagai kepanjangan dari Korlantas pada kewilayahannya. Nah, sistem ini tentu akan berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan pada sistem coach atau materi-materi pembelajaran ini juga secara virtual atau secara online. Dan tentu ini juga akan berkaitan bagaimana untuk kendaraan. Nah, jenis kendaraan ini juga akan menjadi fokus, misalnya roda 2, ini juga dilihat dari CC-nya. Kita juga bisa melihat dari kendaraan roda 4, kendaraan berat, ataupun kendaraan-kendaraan khusus, sehingga perlu ada suatu pembelajaran spesifikasi yang tentu akan disesuaikan pada konteksnya. Nah, disinilah tentu kita juga akan berkaitan Safety Driving Center ini konsepnya ada 3 bagian, ada taman lalu lintas, sekolah mengemudi, dan tempat ujian SIM, serta ada lapangannya. Dan di sini semua bisa dimodifikasi atau dibuat model sesuai dengan situasi dan kondisinya. Karena standar-standar ini tentu bisa dikembangkan untuk dapat diimplementasikan sesuai corak masyarakat dan kebudayaannya. Karena walaupun prinsipnya sama, tetapi variasi-variasi ini terus bisa dikembangkan. Nah, sistem-sistem ini tentu kaitannya
bagaimana kita memperjuangkan untuk bisa adanya suatu pembelajaran bagaimana mengelola sekolah mengemudi misalnya, atau bagaimana untuk warga masyarakat bisa menggunakan safety driving center baik secara online maupun secara offline, dan banyak hal lain yang bisa dikembangkan. Karena safety driving center merupakan suatu upaya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas, meningkatkan kualitas keselamatan, dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan.